Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fitri Hidayati dengan NIM 220411100075. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi skema pengalamatan PLSM. Caranya yaitu dengan mengerjakan sebuah PKA pada aplikasi Cisco Packet Tracer, dan bisa dilihat di sini bahwa completionnya masih 0% karena saya belum mengerjakan task apapun. Dan untuk mengerjakan task atau melakukan langkah-langkah konfigurasi nanti, saya akan membutuhkan modul panduan praktikum, sehingga bisa kita lihat di sini untuk topologi pada modul panduan praktikum dengan topologi yang akan saya kerjakan itu sama. Kemudian untuk kebutuhan perangkatnya itu 2 router, 2 switch, 1 PC, kabel konsol, dan kabel Ethernet. Kita siapkan dulu kebutuhan perangkatnya. Kita perbesar. Kita pindahkan switch 1 ke bagian sini. Lalu BR1-nya kita pindahkan ke bagian sini. Lalu BR2-nya kita pindahkan ke bagian sini, dan untuk switch 2-nya kita pindahkan ke bagian sini. Setelah semua perangkatnya dipindahkan, maka kompleksinya akan nambah jadi 4%. Selanjutnya kita akan masuk ke latihan ketiga untuk mengkabelkan dan mengkonfigurasi jaringan IPv4. Di langkah 1, kabelkan jaringan mengikuti topologi. Kita lihat topologinya. Itu kita zoom dulu. Untuk menghubungkan switch 1 dengan BR1 itu menggunakan kabel copper straight through. Kita cari kabelnya. Di sini kabel warna hijau muda. Kita klik kabel copper straight through-nya. Kemudian hubungkan switch 1 pada port fast Ethernet 05 ke BR1 di port gigabit Ethernet 001. Kalau sudah terhubung, maka kompleksinya akan nambah jadi 7%. Kita lanjutkan untuk mengkabelkan perangkat selanjutnya. Untuk mengkabelkan BR1 dengan BR2 itu menggunakan kabel copper crossover. Kita cari kabelnya itu di sebelah sini. Ada kabel berwarna orange. Kita klik kabel copper crossover-nya. Kita klik, lalu kita hubungkan dari BR1 di port gigabit Ethernet 000 ke port gigabit Ethernet 000 pada BR2. Maaf, tadi belum diklik yang ini. Kita klik. Setelah terhubung, maka kompleksinya akan nambah jadi 9%. Kemudian kita lanjutkan untuk mengkabelkan perangkat selanjutnya dari BR2 ke switch 2 itu menggunakan kabel copper straight through. Kita cari kabelnya. Di sini kabel warna hijau muda, kabel copper straight through-nya kita klik. Lalu kita hubungkan dari BR1 di port gigabit Ethernet 001 ke switch 2 di port fast Ethernet 05. Setelah semua perangkatnya terhubung, maka kompleksinya akan nambah jadi 12%. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi settingan dasar pada setiap router. Namun sebelum melakukan konfigurasi, kita harus menghubungkan routernya dengan PC. Caranya yaitu, kita zoom dulu. Kita cari kabel konsol.
yaitu kabel yang warnanya biru muda ini. Kita klik kabel konsol, lalu hubungkan dari BR1 di port konsol ke PC di RS232. Kemudian kita cek apakah PC-nya nyala. Di sini PC-nya sudah dalam keadaan nyala atau aktif. Lalu kita lanjut untuk cek BR1-nya apakah dalam kondisi nyala atau aktif. Kita lihat. Kita zoom in. Di sini kita nyalakan dulu BR1-nya, kita klik. Di sini BR1-nya sudah nyala. Kita close. Lalu selanjutnya kita bisa melihat bahwa kompleksinya menambah jadi 14%. Lalu bisa kita lakukan konfigurasi settingan dasar pada setiap router. Caranya itu pergi ke PC, pilih desktop, lalu terminal, kita klik OK. Di sini kita ketikkan no, enter, ketikkan enable, conf lalu berikan nama perangkat untuk router. Caranya diketikkan perintah hostname BR1, lalu matikan DNS lookup untuk mencegah router menerjemahkan perintah yang salah dimasukkan sebagai nama host. Caranya itu no IP domain lookup, enter, lalu berikan kelas sebagai password transkripsi private exec. Caranya diketikkan perintah enable secret plus, enter, lalu berikan Cisco sebagai password konsol dan enablekan login untuk router. Caranya itu diketikkan perintah line console 0, masukkan passwordnya Cisco, login dulu, kemudian exit, lalu berikan Cisco sebagai password VTY dan enablekan login untuk router. Caranya yaitu line VTY 015, ketikkan passwordnya Cisco, lalu login, exit, kemudian enskripsikan password plaintext untuk router. Caranya diketikkan perintah service password encryption, enter, lalu buatkan suatu banner yang akan memperingatkan siapapun yang mengakses perangkat bahwa akses tak sah merupakan pelanggaran pada kedua router. Caranya yaitu kita ketikkan banner motd. Di sini saya menggunakan NIM dan nama 2204111, lalu nama Nadia Fitri Hidayati, enter, lalu masuk ke langkah ketiga untuk konfigurasi interface pada setiap router. Berikan suatu IP address dan subnet mask untuk setiap interface. Jadi kita ketikkan perintah interface. Untuk tabel pengalamannya itu ada di langkah yang kedua. Kita copy ini, enter, kemudian IP address, subnet masknya jangan lupa,
enter. Kemudian konfigurasikan suatu deskripsi interface. Caranya diketikkan perintah description br1 enter, lalu aktifkan interface tersebut. Caranya dengan ketikan perintah no shutdown, lalu enter. Untuk interface G001 nya juga sama langkah-langkahnya. Langsung kita ketikkan interface, kita copy dari sini, enter, IP address, subnet masknya, enter, lalu description perangkat BR2, kemudian enter, no shutdown. Kemudian kita simpan konfigurasi pada semua perangkat. Jadi kita exit dulu, kita exit, kemudian exit. Lalu untuk menyimpan konfigurasi pada perangkat itu bisa menggunakan perintah copy running config startup config. Copy running config startup config. Kita enter. Nah, di sini konfigurasi untuk BR1 atau router satunya sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan untuk konfigurasi pada BR2 atau router 2. Jadi kita pindahkan dulu kabel konsol dari BR1 ke BR2 konsol. Kemudian kita cek apakah BR2 nya aktif. Zoom in, kemudian kita klik ini, maka sekarang sudah aktif BR2 nya. Kita close, dan di sini bisa dilihat bahwa completion-nya itu nambah jadi 58%. Sekarang kita bisa lakukan konfigurasi untuk BR2. Kita klik PC-nya. Untuk langkah-langkahnya sama seperti konfigurasi pada BR1. Kita tunggu sebentar. Di sini kita ketikkan no, lalu enable conft, lalu kita lakukan konfigurasi dan langkah-langkahnya sama, yaitu kita berikan nama perangkat untuk router. Itu caranya kita ketikkan hostname BR2, lalu enter, kemudian matikan DNS lookup untuk mencegah router menerjemahkan perintah yang salah dimasukkan sebagai nama host. Caranya dengan ketikan no IP domain lookup, enter, kemudian berikan kelas sebagai password terenkripsi private exec. Caranya dengan mengetikkan perintah enable secret class, enter, lalu berikan Cisco sebagai password konsol dan enablekan login untuk router. Caranya kita ketikkan line console 0, masukkan passwordnya Cisco, kemudian login dulu, exit,
Lalu berikan Cisco sebagai password VTY dan enablekan login untuk router. Caranya itu ketikkan perintah line VTY 015, enter, masukkan passwordnya Cisco, enter, kemudian login dulu, exit, lalu kita inskripsikan password plain text untuk router. Kita ketikkan perintah service password encryption, lalu enter. Kemudian buatkan suatu banner yang memperingatkan siapapun yang mengakses perangkat bahwa akses tak sah merupakan pelanggaran pada kedua router. Caranya dengan ketikkan perintah banner motd sama menggunakan kombinasi NIM dan nama 2204.111.00075. Untuk namanya Nadia Fitri Hidayati, enter. Lalu kita masuk ke langkah ketiga untuk konfigurasikan interface pada setiap router. Kita ketikkan interface, tabel pengalamatan menggunakan yang BR2. Kita copy. Untuk IP address-nya subnet masknya jangan lupa, enter. Lalu konfigurasikan suatu deskripsi interface untuk setiap interface. Caranya dengan ketikkan description BR1, lalu enter, dan kita aktifkan interface-nya no shutdown, enter. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk konfigurasi interface G001. Lihat tabel pengalamatannya, interface, kita copy dari sini, enter. Kemudian IP address, jangan lupa subnet masknya, enter. Lalu description BR2, kemudian no shutdown. Lalu setelah itu kita simpan konfigurasi pada semua perangkat. Caranya kita exit dulu, exit lagi. Di sini untuk menyimpan konfigurasi perintahnya sama, yaitu copy running config start up config, enter. Nah, di sini konfigurasi untuk BR2-nya sudah selesai. Kemudian kita close. Lalu kita lanjut di bagian langkah kelima untuk uji konektivitas dari BR1 ping interface G000 milik BR2. Jadi di sini itu kabel konsolnya terhubung di BR2. Kita pindahkan dulu ke BR1. Setelah konfigurasi bisa dilihat bahwa kompleksinya itu sudah 100%.
Setelah kita hubungkan kabel konsol dari BR1 ke PC, selanjutnya kita lakukan ping. Kita masuk ke PC-nya, terminal, kemudian klik OK, enter. Di sini kita ketikkan ping. Ini ping interface G00 milik BR2. Jadi kita copy IP address dari interface G000 milik BR2. Enter. Kita tunggu. Di sini rate-nya masih 80%, kita coba ping lagi. Di sini sukses rate-nya sudah 100%, artinya ping dari BR1 ke BR2 berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan ping dari BR2, ping interface G000 milik BR1. Karena di sini tadi kabel konsolnya terhubung di BR1 ke PC, selanjutnya kita pindahkan dulu kabel konsol dari BR1 ke BR2. Sekarang BR2-nya sudah terhubung ke PC menggunakan kabel konsol. Kita ping, kita masuk ke PC-nya dulu. Cara pingnya sama seperti yang di BR1, terminal. Oke. Di sini langsung kita enter, lalu ketikkan ping interface G000 milik BR1. Di BR1 kita copy IP address dari interface G000. Kita paste, enter. Di sini sukses rate-nya menunjukkan 100%, artinya ping dari BR2 ke BR1 juga berhasil. Jadi semua konfigurasi yang kita lakukan itu sudah berhasil. Kemudian ping dari BR1 ke BR2 atau BR2 ke BR1 juga sudah berhasil, dan kompleksinya menunjukkan bahwa 100%, artinya sukses. Jadi sekian video mengenai implementasi pengalamatan VLSM dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.